Oke ibu-ibu, apakah masih semangat untuk melanjutkan sesi FDS ini? Oke, kalau semangat, mari kita berdiri bersama-sama, kita tepuk P2K2 ibu-ibu, sebelum melanjutkan pada langkah yang ketiga ibu-ibu. Oke, saya pandu ya ibu-ibu. Tepuk P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, saya ucapkan terima kasih buat ibu. Oke, kita lanjut ke langkah ketiga ibu-ibu pada modul 2 sesi 3, yaitu tentang apa ibu-ibu tadi? Tentang sesi 2 ini adalah cermat, meminjam, dan menabung. Oke ibu-ibu, sebelumnya kita sudah membahas langkah-langkah apa saja, hal-hal apa saja yang perlu dilakukan sebelum meminjam ke tempat peminjaman uang atau lembaga keuangan. Kalau dalam bahasa akademisnya itu Bu, dalam bahasa sekolah itu lembaga keuangan sebagai tempat peminjaman buat orang-orang yang kepepet. Seperti itu kan ibu-ibu, kalau tidak kepepet kan tidak mungkin pinjam. Kayak ibu, sebelum meminjam kita harus melakukan hal-hal apa saja yang perlu kita pikirkan sebelum meminjam ibu-ibu. Pada sebelumnya kita sudah membahas itu, tapi saya akan ingatkan lagi supaya ibu-ibu lebih memahami agar tidak serta-merta mudah meminjam kepada tempat-tempat lembaga keuangan yang menyediakan jasa peminjaman. Oke, yang pertama apa saja ibu-ibu? Kita harus memikirkan ibu-ibu, untuk apa kita meminjam. Kalau tidak penting-penting amat, jangan pernah meminjam. Kalau memang untuk urusan kebutuhan pokok keluarga, kita tidak punya beras, tidak, sehingga kita kalau terancam akan mati kalau tidak memenuhi kebutuhan itu, silakan pinjam dulu, tidak apa-apa. Tapi kalau itu untuk keinginan ibu-ibu, tolong itu sangat-sangat dihindari, karena meminjam adalah suatu hal yang merugikan dan membahayakan jika kita tidak sanggup membayarnya. Kemudian yang kedua, apakah ada cara lain yang bisa digunakan untuk meminjam? Seandainya memang ada aset yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa kita penuhi, kita gunakan aset itu. Syukur-syukur kalau kita punya tabungan, kita bongkar tabungan itu, kita gunakan untuk kebutuhan itu. Ya ibu, paham seperti di situ? Oke. Hai. Oke, jawabannya pasti halo ibu-ibu, sesuai dengan kesepakatan kita ya ibu-ibu. Oke, kita lanjut yang ketiga. Seberapa besar kita harus meminjam? Sesuaikan dengan kemampuan kita, sesuaikan dengan pendapatan kita berapa. Kalau kita pendapatannya 500.000, jangan meminjam 5 juta, kita gak bakal sanggup itu ibu-ibu. Yang jelasnya harus disesuaikan dengan pendapatan. Kemudian langkah yang keempat apa? Bagaimanakah kita membayar kembali uang itu? Ini juga harus disesuaikan dengan waktu pendapatan yang kita peroleh. Jadi kalau kita pendapatannya harian, ya kita cari tempat meminjam yang bayarnya harian. Kalau penghasilannya kita mingguan, ya kita bayarnya yang mingguan. Kalau bulanan, ya kita cari tempat peminjaman yang jatuh tempo bayarnya bulanan. Kemudian yang terakhir, kemanakah kita meminjam? Ini kelanjutan yang akan kita bahas ke langkah ketiga selanjutnya ibu-ibu. Yang jelas, sebelum ke tempat peminjaman uang ibu-ibu, kita harus membandingkan tempat-tempat lembaga keuangan yang menyediakan jasa peminjaman uang. Produknya seperti apa, produk peminjamannya kita, menguntungkan apa tidak. Jadi kita harus tahu kelemahan dan kekurangannya tempat peminjam itu. Dan itu kita akan bahas satu persatu contoh lembaga keuangan yang sebagai sumber tempat meminjam kita. Kita bahas satu-satu ibu-ibu. Yang pertama, kita pada tahu semua sumber meminjam kita tuh banyak, berasal dari lembaga keuangan bank dan non-bank. Nah, kita bahas lagi nih masalah ke lembaga keuangan bank dan non-bank. Kalau bank itu ya bank-bank seperti yang kita ketahui, Mandiri, BRI, BTN, itu bank-bank himbara. Dan yang non-bank itu contohnya koperasi, itu ibu. Itu yang legal ya Bu ya, yang sudah ada dasar hukumnya. Sehingga kalau ada masalah, kalau ada dasar hukumnya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
Tapi kalau tidak ada itu yang bahaya kalau ada masalah ke depannya. Oke Ibu, kita bahas satu persatu. Sumber tempat meminjam itu apa saja, kemudian proses cepat dan mudah apa tidak, kemudian perlu jaminan apa tidak untuk meminjam, kemudian ada batas maksimalnya apa tidak, kemudian bunga pengembaliannya tinggi apa tidak, kemudian periode atau cara pengembaliannya itu disesuaikan dengan kita atau tidak, atau asal-asalan saja. Oke, yang pertama ibu-ibu, saudara atau kerabat dekat. Yang jelas ini adalah yang paling mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber tempat meminjam kita. Oke, yang jelas prosesnya mudah, ibu perlu jaminan apa tidak? Yang jelas tidak ada juga, tapi yang saudara yang ya, atau kerabat yang mau kalau meminjam kita harus ada jaminan. Itu ada juga sering ditemui. Kemudian ada batas maksimal pinjamannya. Ya atau tidak? Ya jelas sesuai dengan kesepakatan. Misalnya kita meminjam pada sepupu kita, ya aku mau minjam uang karena mau beli tas anakku ini nangis. Oke, aku sanggup bayarnya 1 minggu kemudian. Nah itu contohnya dulu. Kemudian ini periode dulu bunga atau total pengembaliannya. Kadang-kadang juga mereka meminjam pada saudara juga dimintai uang, tapi tidak besar-besar amat dulu, karena itu saudara atau kerabat atau tetangga sendiri. Karena dia sifatnya bukan pekerjaannya dia meminjamkan uang, cuma atas dasar kasihan. Kemudian periode cara pengembaliannya disesuaikan, ya sesuai dengan kesepakatan mereka antara peminjam dan pemberi pinjaman. Oke, yang kedua apa itu? Rentenir. Ini yang sangat berat dulu, yang saya tekankan untuk selalu dihindari, karena ini adalah lintah darah. Kenapa disebut lintah darah? Karena dia mencekik si peminjam itu kalau tidak mampu bayar, kadang-kadang disita dan bahkan diancam dibunuh. Ini selalu untuk dihindari dulu. Oke, prosesnya tepat, memang tepat, mudah untuk mendapatkan uang pinjaman ke rentenir, tapi resikonya tinggi. Perlu jaminan tidak kadang-kadang, tapi juga ingat dia lintah darah, jadi dihindari. Ada batas maksimal pinjaman? Tidak. Kenapa dia banyak disukai orang-orang? Karena syaratnya tidak penuh. Nah, yang bunganya ini yang mencekik kita. Itu kenapa disebut lintah darah? Karena dia bunganya menargetkan sangat tinggi. Jadi saat itu dihindari dulu. Kemudian periode dan cara pengembalian diselesaikan. Tidak, dia cenderung meminta sesuai dengan apa yang dia inginkan kepada si peminjam. Artinya dia yang menentukan sendiri. Oke, Ibu, lanjut yang ketiga. Oke, sebelum lanjut, paham sampai di sini Ibu? Oke, kalau paham saya lanjutkan kembali. Kemudian kelompok simpan pinjam. Nah, ini kelompok simpan pinjam ini sifatnya mudah dilakukan siapa saja untuk melakukan hal itu, karena dia sifatnya tumbuh dan berkembang yang ada di masyarakat, ya seperti ibu-ibu ini juga bisa. Misalnya kita mau membentuk kelompok simpan pinjam semua anggota KPM yang ada di sini, itu sangat mudah. Tapi ini tidak ada dasar hukumnya, hati-hati. Ketika suatu saat ada persoalan masalah peminjaman tidak mampu bayar hingga diproses, ketika dia diproses dihukum, dia karena tidak ada dasar hukumnya, maka dia akan dikembalikan kepada kelompok simpan pinjamnya itu sendiri untuk menyelesaikan. Kemudian syaratnya mudah, ya jelas mudah dulu, disesuaikan dengan kesepakatan bersama dengan kelompok yang ada. Kemudian perlu jaminan? Tidak, dia tidak meminta pinjaman. Kemudian ada batas maksimal pinjaman? Iya, karena dia sifatnya kelompok, yang jelas dia ada simpanan pokok dan simpanan dan iuran wajib. Biasanya dia hampir mirip dengan koperasi sebenarnya dulu, tapi cuma yang membedakan dia tidak legal, tidak ada payung hukumnya, tidak ada dasar hukumnya. Kemudian bunga total pengembaliannya cenderung rendah, sesuaikan dengan kelompoknya itu sendiri. Bagaimana dia menyepakati jumlah bunga untuk setiap peminjaman anggotanya. Dia lebih cenderung meminjamkan ke anggotanya ya Bu. Biasanya sumbernya dia dari anggota, dan kadang-kadang juga ada itu yang sumber pendanaannya untuk membentuk ini dari pemerintah. Contohnya Patuba itu salah satunya Ibu, yang sumbernya bantuannya dari pemerintah untuk membentuk kelompok usaha simpan pinjam sebenarnya. Oke. Kemudian cenderung rendah, kemudian bisa disesuaikan kalau untuk periode, sesuaikan dengan kesepakatan di anggotanya, ruang lingkup anggotanya itu maunya seperti apa. Kemudian koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini dia menghimpun dana dari anggotanya, kemudian dikembalikan kepada anggotanya itu sendiri jika ada yang meminjam.
Dari mana dia dapat sumber dananya? Dari anggotanya itu sendiri. Karena setiap anggota yang ingin menjadi anggota koperasi simpan pinjam, dia harus menyetorkan setoran wajib dan setoran pokok. Nah, setoran ini yang diputar misalnya kita mau minjam ke simpan pinjam, itu yang digunakan. Nah, caranya karena dia sah secara hukum, dia tentunya mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, makanya dia prosesnya agak sulit. Nah, seluruh tempat meminjam lembaga keuangan ini diatur oleh yang namanya otoritas jasa keuangan. Misalnya ada masalah apa dengan lembaga keuangan kita bisa juga melapor ke otoritas jasa keuangan bagaimana solusinya. Ini Ibu perlu jaminan iya karena dia sah secara hukum, jelas dia mengikuti aturan yang ada. Ya, kemudian ada maksimal pinjaman, ada. Kalau koperasi simpan pinjam itu ada batasnya berapa, tergantung nanti ADRT koperasinya itu seperti apa maunya. Kemudian bunga dan lain-lain itu cenderung rendah. Bunga kalau koperasi simpan pinjam itu rendah dia dulu, tidak sama dengan. Kemudian periode pengembaliannya disesuaikan, tidak harus ketentuan mereka sendiri, kelompok simpan pinjamnya, koperasinya itu maunya seperti apa dia. Nah, ini yang terakhir bank, ini yang paling rumit sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau dari sisi penyimpanan dia adalah yang paling aman dan paling efektif kalau kita gunakan. Ini membantu pemerintah dalam mencanangkan keuangan inklusi, di mana orang di bawah bisa merasakan jasa perbankan. Itu yang disebut keuangan inklusi. Makanya kenapa pemerintah itu mencanangkan harus menabung di bank, karena sifatnya aman dan bisa digunakan untuk transaksi sehari-hari. Tapi yaitu kalau kita mau meminjam itu syaratnya sangat sulit sekali, banyak nih. Karena bank dia punya yang namanya prinsip hati-hatian Ibu. Bank tidak sembarangan memilih nasabah, dia harus menseleksi secara administrasi dan cara teknis di lapangan, apakah benar orang ini butuh uang untuk pinjaman untuk usahanya atau tidak itu. Kemudian jaminan, apakah perlu jaminan? Iya Bu, bank itu tidak mau rugi. Ibu jelas jaminan, tapi jaminannya itu berat. Kalau kadang-kadang itu BPKB ditahan. Kemudian ada orang yang butuh pinjaman besar, dia kadang-kadang menggunakan jaminan sertifikat tanah. Berat kalau bank itu, tapi aman kalau digunakan dalam untuk menabung. Tapi kalau untuk meminjam ini sangat berat sekali. Oke, kemudian lanjut ada maksimal pinjaman. Iya Bu, ada batasnya. Contohnya kalau KUR itu, apa KUR Ibu ada yang tahu? Nah, KUR adalah apa? Kredit usaha ya itu ada batas maksimalnya Bu. Biasanya 25 juta biasanya kalau KUR yang saya tahu tuh, yang saya tahu di lapangan seperti itu batas pinjamannya. Kemudian ada batasnya, ya ada tadi. Kemudian bunga total pengembalian bunga tinggi, bank tinggi Ibu, karena dia menggaji pegawainya ya pakai ini dari bunga-bunga yang kalian yang bank himpun dari orang yang melakukan simpan pinjam, orang yang melakukan kredit. Nah itu makanya kenapa bunganya tinggi, karena dia juga butuh untuk menggaji semua pegawainya. Makanya kenapa dia tinggi bunganya, karena butuh operasionalnya untuk di bank itu sendiri. Kan bank itu menghimpun dana dari orang yang menyimpan ke bank, kemudian simpanan dari itu disalurkan kepada orang-orang yang butuh kredit pinjaman disertai bunga.